Dan Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ibrahim, bahasa kasarnya begitu. Ya. Orang Majusi itu sudah umur 70-an tahun ketika datang kepadamu. Selama 70 tahun aku beri makan dia. Ya. Dia datang kepadamu hanya sekali untuk beri makan, kok kamu enggan? Ya, karena kamu lihat dia orang Majusi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita selalu panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa bersuah di majelis kita yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya tak bosan kita pelajari, kita ikuti, dan syafaatnya mudah-mudahan bisa kita peroleh di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada makalah yang ke-10 dari Babus Sulasi, ya, dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang merupakan kitab syarah, ya, dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu. Dan makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nafarin. Ya, ada 3 orang. Ya, salah 3 nafar orang. Yudhilluhumullahu tahta zilli arsyihi. Ya, ada 3 orang yang Allah akan berikan perlindungan, ya, tahta zilli arsyihi, di bawah, ya, bayangan arasnya, ya. Yauma la zilla illa zilluhu. Pada hari la zilla, tidak ada perlindungan, ya, tidak ada bayangan yang menaungi, gitu ya, illa zilluhu, kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ai yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah pada hari kiamat kelak, gitu ya. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi bersabda, nanti pada hari itu ada 3 jenis manusia yang dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah di bawah arasnya, gitu ya. Ya. Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makari. Al-mutawaddi' berarti orang yang berwudu, ya. Jadi bentuk subjek dari tawadda'a, yatawaddau. Al-mutawaddi'u fil makari jamak makrah, ya. Makari itu jamak dari makrah. Bi fathil mim, cara bacanya dengan memfathahkan huruf mim yang pertama, warra, dan juga huruf ra, ya, menjadi makrahun.
Ai fi auqatil masyaqqah, yaitu orang yang selalu berwudu walaupun di waktu-waktu yang sulit gitu ya. Di waktu-waktu yang mungkin cuacanya sangat dingin sekali begitu ya. Sangat sulit bagi dia untuk wudu. Atau di waktu-waktu yang mungkin ya kekurangan air gitu ya, tapi dia berusaha mencari air ya. Fi auqatil masyaqqah. Nah, wahia auqatul baradis syadid, yaitu pada waktu di mana al-barad dingin, as-syadid ya yang sangat gitu ya. Pada waktu-waktu sangat dingin sekali, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya. Maka orang ini masuk dalam kategori orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah arsy-Nya pada hari kiamat nanti. Yang kedua adalah wal masyi ilal masajid. Al masyi artinya orang yang masyayamsi. Masyayamsi itu artinya berjalan ya. Orang yang berjalan atau berjalan kaki ilal masajidi ya, menuju masjid, jamak min masjid, fidzulam ya, fidzulami atau fidzulmi, yaitu dalam kegelapan ya. Ya, saya kira kalau kita sekarang mungkin nggak ada yang gelap ya, kecuali pas padam listriknya baru gelap ya. Li ajlis salati ma'al jamaati ya, yaitu untuk melaksanakan sholat secara berjamaah ya. Apa yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang tetap menjaga istiqomahnya ya untuk melakukan sholat jamaah di masjid walaupun dalam suasana serba sulit. Nah, tentu konteks hadis ini pada zaman dahulu belum ada listrik dan sebagainya, sehingga kegelapan itu menjadi hal yang menakutkan karena memungkinkan orang lalu kemudian berbuat jahat dan lain sebagainya. Nah, jadi inti dari itu adalah orang yang senantiasa terus pergi ke masjid untuk mengistiqomai sholat berjamaah walaupun dalam kondisi serba sulit, itu ya. Ya. Nah, kalau di kita mungkin tidak ada yang sulit ya sekarang ya. Ke masjidnya serba dekat ya. Ya, atau mungkin rumahnya jauh, mungkin di dalam konteks-konteks tertentu di negara-negara tertentu ya, seperti di Eropa mungkin masjid jauh dan sebagainya ya. Belum lagi musim dingin gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau gelap mungkin tidak ya, sekarang semua terang benderang. Ya. Nah ini, tapi maknanya adalah orang yang selalu mengistiqomai untuk ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah walaupun dalam kondisi serba susah gitu. Nah ini. Dan yang ketiga adalah wa mut'imul ja'i, yaitu orang yang memberi makan ya, pada orang yang ja'i. Ja'i artinya orang yang lapar, yaitu pemberi makan pada orang yang lapar. Nah, ya, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya coba melacak begitu ya. Ya, hadis ini ada versi yang berbeda yang menyebutkan 7 manusia, begitu ya. 7 manusia yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami gitu ya. Nah, kalau hadis ini saya terus terang belum menemukan, tapi waktu saya lacak sama, tetapi bukan salasa, sab'ah ya, 7 orang. Nah, ini hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani lalu diberi syarah oleh Imam Nawawi. Nah, ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 3 golongan, 3 manusia yang nanti akan dijanjikan mendapatkan perlindungan Allah di bawah arsy-Nya pada hari yang tidak ada perlindungan saat itu. Siapa yang pertama? Al-mutawaddi'u fil makari, orang yang selalu menyempurnakan wudhunya. Ini sama dengan hadis sebelumnya pada nasihat yang keberapa itu ya,
dengan redaksi isbaghul wudu fil makari, yaitu orang yang selalu menyempurnakan wudunya walaupun dalam kondisi yang serba sulit. Nah ini artinya sekali lagi orang yang selalu menjaga keistiqomahannya ya dalam menyempurnakan wudunya, seperti yang pernah kita bahas dulu ya, tidak hanya wajib rukunnya wudu saja ya, tetapi juga sunnah-sunnahnya wudu ya. Sudah pernah kita bahas pada nasihat keberapa dulu ini ya, isbaghul wudu ya, menyempurnakan. Mungkin konteksnya pada diri kita hari ini yang serba muda, apalagi di Indonesia ya, kita tidak memiliki cuaca dingin ekstrim ya, paling ya musim hujan. Tapi kalau di kita kalau hujan justru cuacanya hangat begitu ya, tidak dingin. Tapi berdiding itu justru kalau tidak hujan gitu ya. Nah, sehingga tidak ada sebenarnya kita ini justru sangat termanjakan ya oleh alam Indonesia ya, anugerah ilahi tentunya. Nah, berarti kita tidak termasuk memiliki momentum untuk menjadi bagian dari al-mutawaddi'u fil makarih dong. Tidak juga begitu ya. Tapi dalam kondisi makarih di sini adalah kesulitan-kesulitan yang mungkin datang dari aspek yang berbeda. Ya, mungkin kekurangan air dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi ya, apalagi musim ya sekarang ini hujan sudah lama tidak turun. Ya, ketika sumur pada mengering gitu ya, tetapi kita tetap berusaha mencari air misalnya untuk menyempurnakan wudhu kita. Nah, intinya adalah keistiqomahan kita dalam berwudhu, ya, menyempurnakan wudhu kita. Wal masyi ilal masajid fi dzulmi, ya, orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap. Gelap identik dengan apa? Kesulitan, ya, ya, kesusahan. Nah, kita tetap istiqomah menjalankan sholat berjamaah. Nah ini wa mut'imul ja'i, dan orang yang selalu memberi makan orang yang lapar. Nah ini, jadi itu tiga orang ya, manusia yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan perlindungannya di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah ya, di bawah bayang-bayang arsy-Nya. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, hadis ini. Hal yang sepele barangkali bagi kita karena memang tidak sering mengalami kesulitan gitu ya. Tetapi kesulitan yang datang pada diri kita itu seringkali justru di dalam diri kita, bukan karena faktor eksternal. Misalnya wudhunya asal-asalan gitu. Nah, ini bisa bagian dari pemahaman kita terhadap al-mutawaddi'u fil makarih. Justru kita ini tidak banyak mengalami makarih, tetapi justru kita yang membuat sulit sendiri gitu ya. Wudhunya asal-asalan, cek begitu, lari gitu ya. Artinya tidak serius tenanan ya. Air kita banyak begitu ya, kita betul-betul menikmati ya. Tidak hanya rukunnya yang kita penuhi, tapi wudhunya ya, segala hal yang sunnah kita apa namanya, gosok-gosok sela-sela jemari. Kalau bapak-bapak jenggotnya begitu ya, di ini kan tidak asal cepet-cepetan gitu kayak anak-anak kita atau waktu kita kecil asal wudhu gitu aja ya. Tidak, tapi betul-betul menyempurnakan. Jadi lebih kesulitannya sebenarnya lebih pada keistiqomahan kita gitu ya. Karena kita memang tidak dihadapkan pada kondisi eksternal yang menyulitkan seperti saudara-saudara kita mungkin di bagian bumi lainnya. Nah, sekarang mungkin saudara kita di Gaza untuk mendapatkan air mungkin susah gitu ya. Ya, tapi keteguhan diri untuk bisa menyempurnakan ya, sebelum betul-betul bertayamum misalnya, dia sungguh-sungguh mencari air untuk ya menyempurnakan wudhunya. Nah, itu yang justru yang dilihat itu di situ gitu ya. Nah, tentu bagi kita yang sangat muda di negeri yang mudah seperti ini, ya, justru kesulitannya itu terletak pada motivasi kita untuk menyempurnakan
wudhu kita. Nah, mari kita nikmati wudhu kita ya. Artinya agar wudhu kita menjadi nikmat, maka jauh-jauh sebelum waktu sholat datang, misalnya nunggu qomat baru mau berangkat ke masjid, nah pasti wudhunya cepet kan gitu ya. Nah ini mestinya wudhunya dinikmati satu persatu, prosedurnya kita nikmati sampai betul-betul sempurna gitu ya. Nah ini tentu kita justru memiliki apa ya, banyak kesempatan itu karena air melimpah gitu ya. Hanya saja tantangannya bukan secara eksternal, tapi tantangannya adalah dalam diri kita. Nah ini menyempurnakan wudhu di kala sulit. Dan ini ternyata luar biasa ya. Mungkin kita melihatnya ini sederhana begitu, tetapi banyak hadis yang menjelaskan tentang itu, Bapak Ibu. Ya, misalnya ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya, yang mendukung hadis tadi, ya nomor 251. Ya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dapat menghapus kesalahan dosa dan meninggikan derajat? Nah, ini ya yang pernah kita bahas pada nasihat keberapa itu ya, termasuk al-munjiyat. Ya, amalan-amalan yang bisa meninggikan derajat kita dan menghapus dosa kita. Para sahabat kemudian menjawab, ya wahai Rasulullah, ya tunjukkan kepada kami tentang itu. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu isbahul wudu fil makari, menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Lalu banyaknya langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat, itulah kebaikan. Ini hadis yang dulu pada nasihat keberapa pernah kita kaji. Jadi ada dukungan hadis, ya mungkin hadis yang tadi kita baca, mungkin kita tidak tahu diriwayatkan siapa, tetapi hadis lain yang mendukung itu dalam redaksi yang berbeda itu banyak sekali gitu ya. Nah ini, maka mari coba kita apa ya, tanamkan dalam diri kita, edukasi diri kita untuk tidak meremehkan perihal wudhu ini. Ya. Kita yakin pasti di sini mengapa kok Allah menegaskan tentang ini, pasti ada hikmahnya gitu ya. Yang bisa jadi memang tidak bisa kita rasionalkan misalnya, tetapi bisa kita lihat di situ adalah istiqomah kita, tekad bulat kita untuk menyempurnakan wudhu kita, karena wudhu adalah bagian atau syarat dari interaksi kita langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wudhunya saja cacat, bagaimana kemudian ya amalan yang menjadi amalan di mana wudhu itu menjadi syarat sempurnanya amalan itu, yaitu sholat kita. Nah ini ya, oleh karenanya mari coba kita belajar ya untuk menyempurnakan. Di antaranya agar itu tidak cepat-cepat asal-asalan ya, jangan dekat-dekat dengan waktu sholat dan sebagainya. Berarti harus menata niat kita, lagi-lagi terkait dengan ikhtiar kita gitu ya, bukan karena faktor eksternalnya. Nah, perkataan ulama juga demikian gitu ya. Nah, ya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali pernah mengatakan juga terkait dengan ini gitu ya. Menyempurnakan wudhu ketika cuaca dingin itu termasuk derajat iman yang paling tinggi. Itu ada di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Nah, kalau tadi hadis Nabi ini ya diperkuat dengan perkataan para ulama kita ya, untuk menunjukkan bahwa menyempurnakan wudhu itu ternyata bukanlah sesuatu yang remeh, yang bisa kita remehkan. Nah, itu bisa merupakan sesuatu yang ya, derajat dari iman kita yang tinggi. Artinya keimanan seseorang itu bisa diukur dari ya, perilakunya terhadap wudhu itu. Nah ini ya, Ibnu Rajab juga pernah berkata di dalam kitab Majmu'ur Rasail ya, Majmu' ar-Rasail, terkait dengan menyempurnakan wudhu di saat sulit atau dingin. Tidak diragukan lagi bahwa menyempurnakan wudhu saat cuaca dingin
Ya, tentu ini bisa kita kemudian analogikan dengan kondisi sulit lainnya, gitu ya. Adalah perkara yang memberatkan jiwa dan menyusahkannya. Semua perkara yang menyusahkan jiwa dan memberatkannya akan menghapuskan dosa-dosa. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan menyempurnakan wudhu kita. Nah, kita lagi-lagi termasuk ya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah tidak mengalami kesusahan eksternal itu. Maka jangan kemudian kita membuat susah secara internal. Nah, ini secara eksternal nggak susah, justru susahnya itu adalah ya diri kita yang ya menyusahkan diri. Oke, yang kedua adalah wal masyi ilal masajid fid dzulmi. Ya. Orang yang berjalan kaki banyak melangkahkan kaki menuju masjid ya di dalam masa-masa sulit ya. Nah ini, nah laki-laki kita juga tidak mengalami masa sulit itu. Semuanya serba terang gitu ya. Ya, gimana itu kalau Philip itu terus terang ya. Ya. Sekarang semuanya serba terang. Saya nggak tahu kalau di daerah-daerah di Indonesia yang ini masih ada yang belum masuk listrik ya. Kalau tahun 97 dulu waktu saya KKN di Blitar itu masih itu, belum ada listrik waktu itu. Tapi saya kira sekarang semuanya sudah ini ya, sudah terang saya kira. Nggak tahu kalau di kepulauan ya, di daerah serba terpencil, terkecil, apa lagi saya gitu. Ya, terluar dan sebagainya gitu ya. Karena memang negara kita ini luas sekali. Apakah masih ada masa gelap begitu ya? Ya, tetapi kayaknya tidak. Lagi-lagi ini juga terkait dengan kesulitan internal kita gitu ya. Bahkan ada di antara kita masjid demikian dekat samping rumah kita. Untuk melangkahkan kaki berjamaah saja tidak mau atau enggan. Nah, itu kan berarti tantangannya bukan tantangan luar, tetapi tantangan dalam. Nah, ini. Jadi tidak sekedar melangkahkan kaki menuju masjid, tetapi untuk ya melaksanakan seperti itu. Nah, ini. Nah, ini. Ya, mari sekali lagi kita tata diri kita ya. Ya. Masa ke masjid aja terpaksa gitu loh. Ya, apalagi kalau kemudian ada konflik dengan tetangganya, ya nggak mau ketemu orang itu lalu kemudian nggak ke masjid kan ya eman gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, saya kira memang tidak ada yang Allah membiarkan kita begitu saja, pasti ada tantangannya. Tetapi ketika kita bisa menyelesaikan tantangan inilah ya, justru yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesulitan-kesulitannya itu di situ. Kalau fidzulmi saya kira sudah tidak ada lagi di Indonesia ya. Tapi justru tantangan itu adalah tantangan yang ada dalam diri kita. Enggan ke masjid karena ketemu lagi dengan dia lagi gitu ya. Terus kemudian dia nggak mau gitu. Aduh, ketemu orang itu judek aku mending aku nggak ke masjid. Nah, itu kan lebih pada kesulitan apa? Psikologis yang dihadapi. Nah ini, maka berbahagialah bagi Bapak Ibu yang bisa istiqomah untuk selalu melangkahkan kaki menuju masjid untuk berjamaah. Ya, termasuk ibu-ibu ya, walaupun berjamaah itu hukumnya ya tidak seperti ditekankan pada bapak-bapak. Nah, bahkan Rasulullah mengancam gitu ya, mengancam pada seseorang yang tidak mau berjamaah akan ia bakar rumahnya. Ya, nah ini untuk menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu betul-betul sangat ditekankan, sehingga ulama menyebutnya sebagai sunnah muakkadah. Nah ini, ya kebaikan yang itu sangat ditekankan nilai berjamaahnya ini. Nah ini. Yang paling jauh siapa Pak ini rumahnya dari sini? Tapi kan ini pilihan ya, karena di sekitar rumah saya yakin banyak masjid, tapi bapak lebih memilih ke sini kan gitu ya. Nah, kalau diniati untuk nyantolkan ke hadis ini, bisa nggak ya kira-kira ya? Nah,
Yang penting tidak mempersulit diri, begitulah. Nah ini, nanti kita akan bahas lah ini. Lalu kemudian yang ketiga adalah wa mut'imul ja'i, yaitu orang yang suka memberi makan pada orang yang lapar. Ya, ini penting Bapak Ibu ya, untuk menunjukkan bahwa ini tidak pelit gitulah. Nah ini, ya, tidak pelit. Ya. Jangan enggan untuk mentraktir ya koleganya, temannya gitu ya, karena ada dalilnya ini gitu. Ya. Jangan pelit untuk berbagi makanan dengan tetangga gitu. Apalagi kalau tetangganya dilihat-lihat kayaknya orang nggak punya begitu. Gitu ya. Jangan memberi makan itu hanya kepada orang yang dicintai atau disenangi begitu ya. Ya. Bahkan kepada orang yang mungkin nyebelin ya, berikan hadiah makanan begitu ya. Ya, justru orang yang seperti itu yang harus diberi makanan. Bagaimana dengan tetangga saya yang sangat pelit Ustaz? Ya, justru orang seperti itu yang harus diberi makanan begitu. Kok enak gitu ya. 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 Ya enak gitu ya, karena pahalanya besar gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan satu contoh yang baik kepada orang seperti ini. Wa mut'imul ja'i. Ya. Dan saya kira sekarang tradisinya luar biasa ini ya. Terutama pada hari Jumat. Saya sering melihat di jalan-jalan itu orang berbagi makanan. Terutama Jumat pagi biasanya. Kalau nggak Jumat pagi, biasanya sekarang di masjid-masjid kita ini ada juga tradisi Jumat berkah itu. Dengan memberikan makanan bagi para jamaah masjid. Nah ini sangat bermanfaat terutama di Malang daerah kampus ya, untuk mahasiswa yang memang kesempatannya untuk menjadi orang lapar itu besar gitu. Nah, yang tertawa ini berarti dulu pernah menjadi mahasiswa yang sering merasakan itu. Sampai anak saya itu lucu gitu ya, Pak, di Masjid Air Farudin itu ada Jumat berkahnya enggak? Anak saya berpikir begitu. Kok kayaknya bapak ibunya nggak ngasih makan ini kayaknya. Kok sampai tanya Jumat berkah di masjid kampus gitu. Ngapain ya? Saya milih masjid yang ada Jumat berkahnya tadi. Aduh. Ya, tapi artinya bagi mahasiswa ini menjadi penting gitu Bapak Ibu. Nah ini kesempatan untuk mengimplementasikan hadis ini, wa mut'imul ja'i. Ya. Dan saya lihat di masjid ini juga begitu ya, ada ya Jumat berkah ya. Ya, karena saya pernah khutbah di sini dan pulang begitu ya. Hanya dibawakan nasi ya, ini penting. Ternyata ada dalilnya Bapak Ibu, wa mut'imul ja'i. Nah ini, mari coba kita giatkan itu Bapak Ibu. Ya, untuk ringan tangan dalam memberikan makan. Tentu prinsip yang terdekat itu yang kita dahulukan. Yang terdekat maksudnya apa? Ya saudara-saudara kita, dawil kurba, orang-orang yang dekat karena hubungan peranakan dengan kita. Ya. Saudara-saudara kita, ponaan, misanan, paman, pakde, mbah dan sebagainya. Itu yang harus kita dahulukan. Ya, kita lihat siapa yang lapar di antara mereka, itu yang kita dahulukan. Nah, tentu yang terbaik adalah memberikan kepada banyak orang, gitu ya. Tapi kalau itu pilihan, gitu ya tentu kita harus memikirkan terlebih dahulu orang-orang yang memiliki garis kekerabatan dengan kita, karena itu tanggung jawab kita, gitu ya. Kalau ada di antara keluarga kita kok mati kelaparan, maka ya orang yang terdekat dalam makna segaris keperanakan itu yang menjadi pertama orang yang mendapatkan dosa. Jangan sampai mereka-mereka yang dawil kurba dengan kita ini justru menjadi beban bagi orang lain gitu. Sehingga ada rasa malu, harga diri keluarga ya toh? Nah, itu. Nah, kalau ada pilihan gitu kita dahulukan. Tapi kalau tidak ya sebanyak mungkin kita bisa beri makan ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ya, surat Al-Maun gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa ternyata perilaku memberi makan itu sangat dikuatkan di dalam Islam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Al-ma'un gitu. Ya, dia menahan dirinya untuk tidak memberikan pertolongan. Ya, pertolongan dalam hal apa? Nah, di antaranya adalah it'amul masakin, memberikan makan pada orang-orang yang miskin. Ya, ini orang-orang yang selalu hidupnya itu ya cenderung untuk atau rentan untuk mendapatkan kesulitan karena lapar. Nah ini. Nah, moga kita kuatkan ya, saling menguatkan diri untuk selalu ya mensedekahkan sebagian rezeki kita untuk it'amul masakin ini, berikan makan. Nah, ternyata perilaku seperti ini ya juga banyak hadisnya Bapak Ibu ya, yang menggambarkan tentang keutamaan ya perilaku kita dalam ya it'amul masakin ini. Ya, atau it'amul ja'i, memberi makan kepada orang yang lapar. Berarti orang yang lapar tidak harus dia orang miskin ya. Ya. Ya, karenanya penting juga ya, Bapak lapar nggak? Yuk kita makan gitu ya. Ya, untuk memberikan satu penekanan bahwa it'amul ja'i gitu ya. Ya, gitu. Nah, saya sudah makan gitu ya. Oh, kalau gitu saya tak cari yang lain. Gitu ya. Gitu. Jadi ditanya dulu gitu, lapar nggak? Kayaknya sudah lapar ini. Yuk kita makan di kantin gitu ya. Ini untuk menegaskan bahwa it'amul ja'i gitu ya. Oke. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi gitu ya, Rasulullah SAW bersabda, siapapun mukmin yang memberi makan mukmin kelaparan. Nah, ini ada kata kelaparannya. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buah surga. Nah, ini kan fadilahnya luar biasa Bapak Ibu ya. Maka jangan enggan kemudian mengajak mentraktir teman gitu ya. Saudara, kolega, ya, bahkan mungkin atasan gitu ya. Tapi kalau atasan biasanya ada kepentingannya biasanya. Karena ingin lobby-lobby atau apa begitu ya. Nah, ini ya, tentu tidak termasuk dalam bagian ini. Nah, bagi kalau atasannya nggak lapar gitu ya. Nah, tapi sekedar untuk apa memberikan seakan-akan perhatian dan sebagainya. Nah, ini biasanya ada apa-apanya ini. Ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain ya. Ya. Sama ya ditegaskan. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudara sama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buah surga. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, juga ada hadis lain lagi tentang hal yang sama yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Al-Hakim, At-Tabrani. Demikian luar biasa untuk menunjukkan bahwa Rasulullah itu sering mengulang-ulang ya tuntunan beri makan kepada orang yang lapar ini. Sehingga banyak didengar oleh para sahabat dalam berbagai konteks ya. Jadi At-Tirmidzi, lalu kemudian Ibnu Majah juga meriwayatkan, ini ada Ibnu Sa'ad ya, di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Ya, untuk menunjukkan bahwa kita punya sikap loman gitu, dalam bahasa Jawanya ya, kepada orang lain. Karena memang kedermawanan seperti ini itu ya, itu yang dikenang oleh orang lain gitu ya. Orang boleh jahat gitu ya, dalam jahat pengertian nggak jelas dari mana dia dapat rezekinya gitu ya. Tapi kalau dia suka memberi gitu ya, termasuk memberi makan kepada orang yang lapar, itu biasanya yang dikenang adalah memberi makannya gitu. Dan ini yang kemudian dimanfaatkan secara politis ya, orang-orang ketika musim-musim seperti ini, nyalak dan lain sebagainya ya. Kita mengenal misalnya ada legenda siapa, Al Capone misalnya ya, seorang mafioso di mana, di Italia ya, ya kan itu dermawan sekali, sudah memberikan. Oleh orang-orang yang lapar itu yang dikenang kebaikannya. Demikian pula di Kolombia atau mana itu, yang Kolombia atau Brazil atau mana itu, Argentina atau Brazil ya, yang juga mafioso itu, Escobar.
Di negara mana itu? Kolombia ya. Itu kan kedermawanannya dikenang oleh orang, walaupun ya, asal muasal hartanya ada dari narkoba kan gitu toh. Nah ini. Nah, artinya apa? Kedermawanan itu dengan memberikan makan diantaranya adalah perbuatan baik, ya, perbuatan baik, ya. Nah, ini. Apalagi kita yang orang baik, yang jelas-jelas rizkinya kita dapatkan dari cara yang dihalalkan, lalu kemudian mengeluarkan untuk itu. Tidak hanya manusia yang akan mengenang kebaikan kita, Allah akan mencatatnya dan meridhoinya, karena ada dalilnya. Saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu ya, saya ketemu dengan kawan saya setelah sekian tahun lama nggak ketemu, kawan MI dulu, ya, karena dia tinggal di Jakarta, karena ketemu. Ketika saya ngurus visa, ngurus tiket penerbangan ketika mau ke Saudi Arabia tahun 2008 itu, nggak sengaja ketemu dia, gitu ya, sehingga kemudian saya diantar ke KBSA Kedutaan Besar Saudi Arabia, nungguin saya ngantri mulai jam 7 sampai jam 5 sore dan lain sebagainya. Padahal dia bukan orang yang nganggur begitu ya. Itu sambil mengenang masa lalu, cerita-cerita begitu. Yang dia kenang tentang diri saya adalah kebaikan orang tua saya ketika memberi makan dia dulu. Coba. Ketika dia masa kecil itu dianggap sebagai satu kenangan yang tidak bisa dilupakan, dan setiap kali ketemu saya dia yang itu yang diulang-ulang gitu ya, di mana kita belajar bersama setelah Isya gitu ya. Nah, sebelum pulang itu disuruh makan oleh ibu saya gitu. Nah, itu yang dikenang coba. Ya. Artinya secara interaksi kemanusiaan kita gitu ya, ini penting. Ya, gampang manusia itu tertundukkan karena ini. Ya. Nah, ya, maka orang yang terbaik kata Nabi di antara kalian adalah orang yang memberi makan. Ya. Nah, sedangkan ulama kita menguatkan, misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam ya salah satu kesempatan gitu ya, pernah mengatakan, aku memeriksa seluruh amal, aku tak menemukan yang lebih utama lagi selain memberi makan. Dan tak ada yang lebih mulia daripada akhlak mulia, ya, memberi makan itu ya. Aku ingin jika seluruh dunia ada dalam genggamanku, niscaya aku akan memberikannya kepada orang yang lapar. Ini perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ingatkah Bapak Ibu tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang Majusi? Itu ya. Ya. Nabi Ibrahim itu kan terkenal sebagai hamba Allah, Nabiullah yang suka memberi makan. Maka kalau nggak salah nanti di makalah berikutnya tentang Nabi Ibrahim ini, ya, suka memberi makan, ya, sehingga disebut dengan Khalilullah, dicintai, dikasihi oleh Allah. Nah, suatu ketika ada orang Majusi, ya, yang datang kepada Nabi Ibrahim dalam kondisi lapar. Ya, ingin meminta itu. Ya, Nabi Ibrahim lalu kemudian mengatakan, kamu beriman dulu ya kepada Allah, syahadat, maka saya akan beri makan. Itu ya. Lalu orang Majusi ini, kalau itu saya nggak mau, mending saya lapar daripada saya harus menjual akidah saya, gitu kata dia. Akidahnya menyembah api maksudnya, gitu ya. Ya. Lalu pergilah orang itu. Seketika Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Ibrahim, bahasa kasarnya begitu. Ya. Orang Majusi itu sudah umur 70-an tahun ketika datang kepadamu. Selama 70 tahun aku beri makan dia. Ya. Dia datang kepadamu hanya sekali untuk beri makan, kok kamu enggan. Ya, karena kamu lihat dia orang Majusi. 70 tahun dia menyembah api, aku tetap memberi makan. Kok kamu hanya sekali saja dia datang nggak mau beri makan. Seketika Nabi Ibrahim kemudian tersadarkan, lalu cari orang itu sampai ketemu dan diberi makan. Orang itu penasaran gitu ya. Kenapa kok kamu sampai segitunya? Tidakkah kamu tadi menginginkan saya untuk berpindah akidah dulu baru kamu beri makan? Enggak, aku barusan ditegur oleh Tuhanku begitu ya.
Aku barusan ditegur oleh Tuhanku terkait dengan ini. Gitu. Benarkah Tuhanmu menegur kamu begitu? Iya. Kalau begitu saya mengimani Tuhanmu. Ya. Jadi memberi makan tidak harus apa Bapak Ibu? Pandang bulu. Oh ini orang mukmin saya beri makan, ini tetanggaku ini yang kelaparan tapi non muslim nggak saya beri makan. Nggak juga bisa begitu. Sama halnya dengan ada orang kecelakaan lalu kemudian kamu muslim bukan? Kalau muslim saya tolong. Waduh. Ya, belum lagi kemudian saya muslim gitu. Muhammadiyah atau NU? Wah, serba susah ini kalau begitu hidup ya. Artinya hal-hal seperti itu tidak lagi memandang sara kan gitu ya. Termasuk dalam hal memberi makan. Contohnya Nabi Ibrahim tadi ditegur. Jangan libatkan perilaku memberi makan itu dengan ya masalah sara gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi ternyata ini perilaku yang penting sekali. Karena mari kita terus mengedukasi diri kita untuk membiasakan perilaku baik ini. Nah, dari semua itu sesungguhnya bisa kita coba simpulkan Bapak Ibu ya. Mengapa hal-hal yang kita anggap sebagai hal yang sepele ya bagi kita mungkin ya dalam konteks kita itu kok demikian luar biasa ditekankan, ada banyak hadisnya dan sebagainya. Nah, itu ada karena kesulitan gitu ya. Yang ditekankan di situ tetapi tetap kita istiqomah menjalankannya. Ketika dalam kesulitan ya musim dingin yang begitu mencekam gitu ya, sangat dingin sekali, kita tetap menyempurnakan wudhu kita. Itu karena kesulitannya itu. Maka ada kaidah fikih misalnya yang disebutkan oleh Imam Asyuyuti di dalam Al-Asbah wan Nazair, ya beliau mengatakan maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak di situ menuntut pengorbanan kita, ya, maka amalan itu lebih banyak keutamaannya. Ya, artinya rumahnya jauh dari masjid, begitu ya. Tentu keutamaannya, ya, dia dapatkan lebih banyak daripada orang yang pas di samping masjid rumahnya. Karena dia untuk pergi ke masjid dia harus lebih bersusah payah, gitu ya. Pengorbanannya lebih banyak gitu loh. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini maka na aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Nah, kaidah fikih ini juga diperkuat misalnya perkataan Imam Az-Zarkashi di dalam Al-Mansur gitu ya. Al-amalu kullama kathura wa syaqqa, ya. Amal perbuatan kebaikan setiap kali dia semakin banyak wa syaqqa semakin sulit kana afdalu mimma laisa kadzalika. Maka itu lebih berfadilah, lebih utama daripada amalan yang tidak seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang tidak memiliki motor manfaatkan ya dalam tanda petik ketidakpunyaan Bapak Ibu itu untuk mendapatkan fadilah lebih daripada mereka yang punya motor atau punya mobil kan begitu dah. Dari rumahnya jauh, nggak ada motor lagi, tapi tetap dia istiqomah berjalan kaki menuju masjid untuk berjamaah. Ya, fadilah berjamaahnya sama-sama 27 derajat. Tetapi keutamaan dia dalam apa? Menyelesaikan rasa sulitnya untuk pergi ke masjid tentu akan dibayar lebih dengan keutamaan lebih dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi ya jangan kemudian kaidah ini menjadi dalil bagi kita kalau gitu saya akan persulit diri. Enggak juga begitu ya. Ya, kesulitan ini adalah pembawaan dari kondisi bukan kemudian menyulit-nyulitkan diri begitu ya. Ya, karena ada kaidah yang lain begitu ya, yang harus coba kita lihat juga bahwa fadilah amal itu tergantung kepada manfaatnya. Ada kaidah begitu. Jadi manfaatnya. Ada lagi ya, tergantung kepada seberapa besar ketaatan mencari hal yang lebih sulit begitu ya. Kalau Rasulullah itu tahajudnya sekian, maka saya akan lebih dari itu. Nah, itu kan berarti mempersulit diri begitu ya. Rasulullah begitu maka setiap hari saya akan berpuasa. Sehingga ada hadis yang kemudian Rasulullah menyatakan itu tak? Siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian? Anda ya Rasulullah. Tapi saya menikah. Saya juga berpuasa.
dan kadang juga nggak berpuasa, saya iftar. Nah itu, saya juga ya memberikan nafkah batin kepada istri. Gitu ya. Kok kamu melampaui batas itu, begitu akan itu. Artinya bahwa jangan mempersulit diri. Nanti kesannya beragama itu menjadi sulit. Tetapi kalau kesulitan itu melekat menjadi kondisi yang menyertai dan kita betul-betul sungguh-sungguh tetap istiqomah menjalankannya untuk mendapatkan ketaatan Allah, nah itu yang dianjurkan dan masuk dalam kategori ini, gitu lah. Ya. Nah, musafir udah capek begitu ya, diberi kemudahan berupa sholat jamak dan qashar. Lalu kemudian saya kan kuat gitu ya. Lalu kemudian dia tetap menjalankan sholat penuh dan sebagainya. Padahal dalam kondisi ya capek dan sebagainya. Itu kan berarti mempersulit diri. Nah, hal seperti itu tidak termasuk dalam kaidah ini. Gitu ya. Karena apa? Ketaatan kepada Allah itulah yang dilihat. Gitu ya. Dalam hal ini. Bukan mempersulit-sulit diri, ya, tapi ketaatan itu. Kita taat bahwa Allah memberikan keringanan kepada kita, kita taati. Nah ini, oke ya. Jadi bisa ditempatkan Bapak Ibu ya. Jadi sulit di sini bukan sulit dalam pengertian yang kita buat-buat, sehingga jadinya kemudian apa? Kita termasuk orang-orang yang berlebih-lebihan. Ini, itu juga tidak dianjurkan, tidak boleh. Maka beragamalah secara menyenangkan dengan penuh kegembiraan, gitu ya. Ya. Sehingga kalaupun kondisinya sulit, kita tetap bergembira dengan melangkahkan kaki kita dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, ya apa yang bisa coba kita gali dari nasihat yang ke-10 begitu ya, terkait dengan ya amalan-amalan bagi kita yang mungkin tidak begitu memberatkan gitu ya, tetapi ternyata keutamaannya luar biasa, ya. Ya. Dan seringkali kesulitannya itu bukan karena kesulitan eksternal yang menyertai, ya, tetapi lebih karena tantangan, kesulitan yang menantang kita dari faktor internal kita. Maka mari coba kita istiqomah, ya, ikhtiari untuk beristiqomah di situ, ya, dan ya prinsip-prinsip kaidah fikih yang lain perlu kita perhatikan sehingga kita tidak terjatuh di dalam cara pandang yang ekstrim atau keliru terhadap ya kaidah fikih ini. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diberi kesempatan untuk bertanya. Karena memang saya itu orang yang haus pertanyaan. Enggak. Yang pertama, terima kasih pada Pak Ustaz sudah menerangkan bahwa di dalam memberi makan untuk termasuk sedekah itu tidak harus melihat kita itu seiman atau tidak. Yang penting manfaat. Yang pertama, kemudian yang kedua tentang wudhu tadi, yang saya tanyakan bagaimana untuk orang-orang yang selalu menjaga wudhunya. Karena selama ini saya bukan ngapik-ngapik diri saya sendiri. Dengan menjaga wudhu itu saya banyak terhindar dari maut atau kematian. Karena jungkal itu sudah beberapa kali masuk bulan. Dan saya sering memikirkan, apa ini karena saya dalam keadaan wudhu. Kemudian yang ketiga adalah masalah perjalanan ke masjid. Tadi yang diutamakan adalah orang-orang yang mungkin dalam sulit, digambarkan dengan kegelapan atau jauh dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tanyakan, sulitnya itu seperti saya sendiri ini kan sudah umur ya, sehingga kalau mau ke masjid itu kaki lengkoan. Jadi harus saya paksakan. Soalnya saya punya ketakutan sendiri kalau nanti nggak saya paksakan ke masjid, jangan-jangan saya nggak ke masjid besok besok waktu. Terima kasih. Pertanyaannya banyak ini. Oke, kalau yang pertama tadi saya kira conclusion ya. Yang kedua tadi terkait dengan memberi wudhu ya, dawamul wudhu, jadi melanggengkan wudhu.
Nah, berbahagialah bagi Bapak Ibu yang bisa mentradisikan itu, gitu ya. Karena ternyata tidak mudah juga dawamul wudhu itu ya. Tidak mudah juga. Ada orang yang suka kentutan begitu ya. 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 Nah, jadi kalau wudhu belum selesai wudhu itu sudah mau kentut lagi gitu ya. Maka nah, yang tertawa berarti yang merasa ini. Maka berbahagialah bagi Bapak Ibu yang bisa mendawamkan itu. Nah, ini tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, apakah dawamul wudhu itu bisa kemudian mengundang perlindungan Allah ya dari mara bahaya begitu ya? Kalau kita lihat kaidah umumnya bisa jadi begitu. Ya, artinya Allah itu memiliki malaikat-malaikat hafadhah namanya. Malaikat-malaikat yang memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita. Ya. Nah, orang yang baik terutama itu orang yang mendapatkan penjagaan itu. Ya. Nah, bisa jadi karena dawamul wudhu kita yang dengan kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah, ketaatan karena Allah, itu adalah satu kebaikan. Yang kemudian ya dengan kebaikan itu Allah mengirimkan malaikat hafadhahnya untuk menjaga kita. Ya, wallahu a'lam. Tapi kita meyakini itu gitu ya. Ya, kita sering menyaksikan ya banyak kejadian itu yang sebenarnya kalau kita pikir secara rasional nggak mungkin selamat orang itu. Dalam sepersekian detik itu mestinya dia tertabrak, tapi kok bisa tidak ya? Ya tentu semua karena kekuasaan Allah gitu ya. Nah, tapi Allah ya kalau dipikir secara rasional ya tadi itu Allah mengirimkan malaikat hafadhah untuk menjaganya. Kecelakaan mobilnya remek-mek begitu, artinya nggak mungkin penumpangnya itu selamat. Tapi kok selamat begitu? Ya, bahkan utuh lecet aja enggak begitu. Ya, Pak. Jadi masih ada kebaikan-kebaikan, ketakwaan ya yang menjadi bekal orang itu yang kemudian Allah menjaganya ya melalui malaikat-malaikat hafadhahnya. Nah, mudah-mudahan ya termasuk dawamul wudhu kita menjaga wudhu kita gitu ya. Agar dengan wudhu itu kemudian kita selalu ingat untuk tidak gampang bermaksiat karena dalam kondisi suci misalnya. Iya tak? Artinya dawamul wudhu ini menjadi pemicu prasyarat kemudian menjadi prasyarat bagi kebaikan-kebaikan berikutnya yang bisa kita lakukan. Ketika kita mau berbohong, ghibah misalnya, saya punya wudhu. Apalah artinya saya berwudhu kalau ghibah misalnya. Ya, dan lain sebagainya kan bisa jadi menjadi prasyarat untuk kebaikan berikutnya. Maka pentingnya dawamul wudhu di situ. Gitu ya. Nah, selain juga dawamul wudhu, ya untuk mengingatkan kita tentang ya masa penantian dari sholat ke sholat yang lain kan gitu ya. Nah ini dan lain sebagainya. Mudah-mudahan begitu, Bapak ya. Kemudian yang ketiga apa tadi ketiga terkait dengan tentang ke masjid. Oke, ya kesulitan. Bagaimana dengan orang tua yang kakinya sudah apa tengkloan, pegelinu begitu ya. Nah sekarang nggak ada orang tua Pak, orang muda juga sudah dongkleken, gitu ya. Nah, yang penting prinsipnya adalah jangan mempersulit diri. Kayak ini. Nah, tentu bagaimana menerjemahkan prinsip ini? Setiap orang dia memiliki kadar, ya, mengetahui tentang kadar kemampuan dirinya masing-masing. Jangan sampai kemudian sudah berpotensi dongkleken, ketika buat jalan malah tongklek betulan, gitu ya. Malah mempersulit diri kan. Tapi kalau misalnya dia punya keyakinan dan dia tahu bahwa justru kalau saya tidak membiasakan kaki ini untuk melangkah, diam saja, kemungkinannya nanti justru akan semakin lemah gitu ya. Misalnya, wallahu a'lam bisa jadi, ya, karena kita nggak tahu, ya, di depan kita serba kemungkinannya yang kita tidak tahu kepastiannya, gitu ya. Nah, kalau memang itu dirasa betul-betul tidak menyulitkan dan ini, ya monggo, gitu ya. Gitu. Tapi hasil teknologi kita kan sekarang bermacam-macam yang memudahkan ya. Misalnya kalau memang nggak bisa jalan kaki dengan karena tengklekan itu, kenapa tidak dengan motor misalnya gitu ya? Ya sambil terus kita berobat gitu. Nah ada
Ya, jamaah kita juga ya, mubalik kita juga sudah sepuh gitu ya. Ya, itu sholatnya juga dengan duduk kursi begitu ya. Tapi selalu dia menjaga kesehatannya dengan aktif, rutin, periksa, berobat dan sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang dia sholat, dia tidak lagi duduk begitu ya, tapi sudah berdiri gitu ya. Nah, ketika dia dalam kondisi yang kayak tadi itu, selalu ke masjid itu dengan motor gitu. Kalau jalan kaki dia nggak kuat, tapi kalau motoran kuat gitu ya. Nah ini, nah coba kita mengambil mana yang lebih mudah dilakukan, kita lakukan gitu ya. Karena teknologi itu adalah the ways of problem solving, cara menyelesaikan masalah gitu ya. Nah ini, oke. Jadi intinya jangan mempersulit diri, karena agama itu tidak sulit gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya dengan apa, karena kadar pengetahuan kita dari diri kita lah yang paling tahu begitu ya. Nah monggo begitu, monggo. Jadi yang penting intinya tidak mempersulit diri. Nah itu Bapak Ibu, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari coba selalu kita ingat sebagai kesimpulan ya, ada 3 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah di hari tidak ada perlindungan. Yang pertama adalah orang yang selalu menyempurnakan wudhunya ya, dalam keadaan sulit sekalipun. Yang kedua adalah orang yang selalu melangkahkan kaki menuju masjid ya, karena istiqomahnya, ketaatannya kepada Allah. Dan yang ketiga orang yang memberikan makan. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita ini dan betul-betul nasihat ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi kita untuk menjadi bekal edukasi terhadap diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.